Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima dengan NIM 20060341 dari B1 PGSD 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya dengan judul Penerapan Model Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1 saya, Bapak Muhammad Rizal Fauzi, MPD, dan juga dosen pembimbing 2 saya, Bapak Faridillah Fahmi Nur Furqon, MPD. Baik, adapun mengenai skripsi saya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang. Nah, kemampuan berpikir kritis adalah proses suatu individu berpikir secara kompleks, yaitu berpikir secara logis yang membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Nah, melalui proses ilmiah yang tersusun secara sistematis, di antaranya seperti menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Nah, berpikir kritis amatlah penting karena untuk menghadapi rintangan dan tantangan yang kompleks di abad 21 ini, generasi yang akan mendatang dituntut untuk berpikir kritis untuk menyikapi suatu permasalahan. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum mereka. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Maulida dan kawan-kawan tahun 2020, bahwa berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 3 Karangnanas, terdapat permasalahan yaitu siswa yang masih sulit berpikir kritis. Alasannya itu karena masih banyak siswa yang masih mengikuti jawaban temannya dan belum menggunakan ide dan pemikiran serta menggunakan fakta yang ada. Nah, dan adapun juga penelitian ini didasari oleh studi lapangan yang saya lakukan di SD Nur Al-Hikmah, yang dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar pada pembelajaran IPAS masih rendah. Penyebabnya karena proses pembelajaran di dalam kelas masih berpusat pada guru, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang fokus. Nah, dan membuat siswa melakukan aktivitas di luar pembelajaran seperti mengobrol, bercanda, berlari, dan juga bermain di dalam kelas. Baik, adapun rumusan masalah dari penelitian skripsi saya yang pertama yaitu apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua yaitu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga, yaitu kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Baik, adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam skripsi saya itu metode mixed method. Mixed method merupakan metode penelitian yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menonjolkan pada kelebihan serta dapat mengurangi kekurangan pada masing-masing metode tersebut. Nah, adapun menurut Indrawan dan Jalilah pada tahun 2021, metode penelitian mixed method adalah jenis penelitian yang menggabungkan dua metode penelitian meliputi metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Nah, adapun desain penelitian ini menggunakan explanatory sequential design. Nah, desain ini digunakan peneliti karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, diikuti penjelasan oleh data kualitatif.
Nah, adapun ini hasil dari penelitian, ini merupakan grafiknya. Nah, dapat dijabarkan seperti ini. Yang pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar setelah menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Adapun terdapat pada hasil pretest dengan nilai rata-rata 61 dan pada hasil post-test dengan nilai rata-rata 86, serta dapat dilihat dari end gain-nya yaitu 0,62 atau 62% dengan tafsiran efektivitas cukup efektif. Baik, lalu yang kedua, data angkat respon siswa menunjukkan persentase 80,3% dengan interpretasi yang sangat baik. Yang ketiga, data wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam kegiatan masyarakat belajar atau kerja kelompok, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Baik, dapat disimpulkan yang pertama yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa dalam pembelajaran IPAS dengan menerapkan model contextual teaching and learning. Yang kedua yaitu siswa tidak mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPAS. Yang ketiga, guru kesulitan dalam mengaktifkan kelas karena beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus mengajak siswa untuk lebih aktif agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.